Ya, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bisa berkumpul atau bisa bersama dalam mata kuliah manajemen keuangan, walaupun itu dalam sistem daring. Karena kita tahu bersama pada saat ini kita mengalami wabah yaitu COVID-19, sehingga belum diperbolehkan dalam mengikuti perkuliahan tatap muka, dan itu tidak mengurangi semangat kita bersama. Kemudian pada kesempatan kali ini kami juga berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Siti Kotima yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan presentasi yaitu chapter 1 dengan topik manajemen keuangan. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada kala baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Perlindungan Stumeang, sebagai moderator sekaligus pemateri juga. Kemudian yang kedua, teman saya, saudara saya, yaitu Saudara Pitung yang akan membawakan materi pertama dan kedua. Kemudian akan dilanjutkan Saudara Cornelius yang akan membawakan materi ketiga dan keempat. Dan untuk materi kelima sekaligus penutupan akan kembali saya bawakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Saudara Pitung untuk menyampaikan materi yang pertama dan kedua. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Perlindungan. Perkenalkan, nama saya Pitung Bailir. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Berikutnya adalah prinsip manajemen keuangan. Berikut adalah beberapa prinsip manajemen keuangan yang harus diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang itu digunakan. Yang kedua adalah konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengambil sistem yang sudah berjalan. Tetapi dengan adanya penggantian tersebut, menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Yang keempat adalah transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Yang kelima, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Yang keenam, integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Yang ketujuh, pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya adalah tips mengelola manajemen keuangan. Berikut adalah beberapa tips pengelolaan keuangan yang tepat guna. Yang pertama adalah pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan.
Uang pribadi dan perusahaan harus dipisah. Hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Yang kedua, alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Meskipun perusahaan tersebut milik Anda sendiri, di setiap bulan Anda harus mengalokasikan dana untuk menggaji diri Anda sendiri. Yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjam uang di perusahaan sendiri, juga harus dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Yang ketiga, buat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang berjalan. Yang keempat, buat catatan proyeksi arus kas. Dengan adanya catatan proyeksi arus kas, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya menerima dana. Catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadi kerugian pada keuangan perusahaan. Yang kelima, hindari uang menginap di karyawan. Jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh karyawan yang mengatur keuangan perusahaan. Besar kemungkinan uang tersebut akan digunakan karyawan untuk keperluan pribadinya. Yang keenam, lakukan cek stok barang. Mengecek stok barang secara berkala akan meminimalisir manipulasi. Sering terjadi stok barang yang sudah terjual ditulis belum terjual. Jadinya dana yang masih ada harus menghilang tanpa tujuan yang jelas. Yang ketujuh, pisahkan kasir dengan akunting. Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan keuangan sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya. Hal ini untuk menghindari potensi manipulasi data. Selanjutnya adalah peluang karir dalam bidang keuangan. Menurut Emery, seorang ahli keuangan, prospek dan peluang kerja di bidang manajemen keuangan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu karir dalam bidang manajemen keuangan, 2. Karir dalam bidang investasi, 3. Karir dalam bidang pasar dan perantaraan keuangan. Dari ketiga prospek dan peluang kerja tersebut dikatakan bahwa yang paling banyak peluangnya adalah pada bidang ini. Bukan hanya perusahaan yang menawarkan pekerjaan di bidang ini. Organisasi dan badan pemerintahan pun banyak mempunyai tenaga kerja di bidang ini. Berikut kita simak apa saja prospek kerja dan peluang karir dalam bidang manajemen keuangan. Yang pertama adalah posisi junior, analis keuangan, financial analyst. Dalam analis keuangan, seseorang bekerja dengan membantu proses pengambilan keputusan suatu badan usaha. Mereka menyiapkan, memproses, dan mempersiapkan informasi tentang analisis keuangan. Selain itu, seseorang yang melakukan pekerjaan ini juga melakukan studi anggaran modal, analisis alternatif, pembiayaan jangka panjang, studi kebijakan struktur modal, studi kebijakan dividen, analisis merger, dan melakukan studi yang mencakup seluruh masalah keuangan. Selanjutnya, analis kredit atau kredit analis. Selain analis keuangan, ada beberapa pekerjaan lain yang lebih spesifik dinamakan analisis kredit. Orang yang bekerja dengan analisis kredit bertugas menilai kemampuan kredit dari pelanggan badan usaha yang mengajukan kredit. Analisis kredit ini berguna bagi badan usaha ketika mengambil keputusan untuk memberikan kredit. Selanjutnya adalah manajer kas atau kas manager. Seorang manajer kas bertugas mengelola investasi badan usaha pada kas yang mencakup pembandingan hasil atau sekuritas jangka pendek, pembelian sekuritas jangka pendek, dan pemantauan investasi. Selanjutnya adalah yang kedua, posisi lebih senior, asisten bendahara atau assistant treasurer. Suatu badan usaha pasti memiliki seorang bendahara. Namun pada usaha tertentu yang besar dan maju, biasanya memiliki beberapa asisten bendaharawan. Tugas-tugas mereka pun berbeda-beda seperti menangani pengoperasian bendahara internasional, menangani kebijakan keuangan, dan menangani manajemen modal. Selanjutnya adalah manajer dari analis keuangan badan usaha atau manager of corporate financial analyst. Analisis keuangan badan usaha sangat penting dalam suatu badan usaha. Maka dari itu, baik jika badan usaha menemukan seseorang yang tepat untuk mengatur dalam hal ini yang sering disebut manajer. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi sangat senior. Terdapat manajer risiko atau risk manager. Dalam pekerjaan ini, seorang manajer bertanggung jawab dan bertugas untuk mengelola risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas yang dihadapi oleh badan usaha tersebut. Selain itu, seorang manajer juga harus bertanggung jawab untuk mengantisipasi semua risiko tersebut dan merancang lalu mengimplementasikan strategi
pengelolaan tersebut. Kemudian manajer dana pensiun atau pension fund manager. Manajer dana pensiun adalah seseorang yang bekerja mengelola investasi dana pensiun badan usaha dan memantau kinerja para manajer investasi di luar badan usaha. Selanjutnya adalah Direktur Pelaporan Keuangan atau Director of Financial Reporting. Direktur Pelaporan Keuangan bertugas menjamin laporan keuangan dalam memperdagangkan saham-saham kepada publik. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal. Yang keempat adalah posisi yang sangat senior. Terdapat kepala pejabat keuangan atau Chief Financial Officer. Seseorang dalam posisi ini adalah seorang pejabat terakhir yang bertanggung jawab terhadap semua aspek keuangan dari operasi badan usaha mencakupi keputusan sehari-hari dan jangka panjang. Kemudian manajer keuangan atau treasurer. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab di bawah CFO, di mana ia harus melaporkan setiap pekerjaannya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam manajemen keuangan badan usaha sehari-hari yang berhubungan dengan aliran dana masuk ataupun yang keluar. Kemudian controller atau controller. Controller sama seperti seorang manajer keuangan yang bertanggung jawab di bawah CFO. Mereka bekerja sangat dekat. Controller tugas bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi auditing, accounting manajemen, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah Wakil Presiden Pengembangan Badan Usaha atau Vice President of Corporate Development. Dalam posisi ini, seorang bekerja dalam perencanaan jangka panjang strategi badan usaha, serta merger dan akuisisi, namun posisi ini tidak memiliki jabatan yang konsisten. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Cornelius. Untuk Saudara Cornelius, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya ucapkan selamat malam kepada Bu Siti selaku dosen pembimbing kita. Dan saya ucapkan selamat malam juga kepada rekan-rekan semua. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga dan keempat, yaitu tentang sejarah perkembangan manajemen keuangan dan keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan dimulai sekitar awal abad 19, sekitar tahun 1900-an. Istilah manajemen keuangan mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Pada awal munculnya, manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Aspek hukum tersebut misalnya tentang masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go publik, dan penjualan surat-surat berharga. Hal itu terutama terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu industrialisasi di sana sudah berkembang pesat dan perkembangan perusahaan yang pesat mengakibatkan persoalan baru, yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Persoalan pembelanjaan yaitu bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut menjadi sangat penting untuk kemudian dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pada waktu itu, perusahaan industri di Amerika sudah cukup baik dan maju. Perkembangan ini memerlukan instrumen pengelolaan bisnis yang baik, tetapi nampaknya pengelolaan bisnis tersebut belum dilakukan dengan sempurna, sehingga perkembangan perusahaan bukan meningkatkan perekonomian negara, namun justru menyebabkan kelesuan perekonomian. Perkembangan bisnis tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Di lain pihak, regulasi yang mengatur aktivitas perusahaan juga terlambat diterapkan. Kelesuan perekonomian ini terjadi sekitar tahun
1929 sampai tahun 1933. Pada masa resesi ini, negara mengalami kesulitan cukup serius yang mengakibatkan kegagalan bisnis di berbagai sektor. Pada keadaan resesi tersebut, peranan manajemen keuangan memfokuskan analisasi pada masalah-masalah kebangkrutan dan reorganisasi, likuiditas perusahaan, dan peraturan tentang surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar modal menjadi prioritas pengelolaan keuangan. Pada masa inilah manajemen keuangan telah bergeser perannya dari masalah pencairan dana, maksud saya pencarian dana untuk pembiayaan dalam melakukan merger, konsolidasi, dan pendirian perusahaan baru, ke masalah struktur modal yang menganalisis perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini berarti manajemen keuangan bukan hanya bagaimana memperoleh dana, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu komposisi dana harus diperoleh agar mendapat modal dengan biaya yang minimal. Mulai tahun 1940-an sampai awal 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada saat itu, analisis manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham-sahamnya. Pada tahun 1960 sampai 1970, ilmu manajemen keuangan mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. Di sini manajemen keuangan memfokuskan pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada dua pusat perhatian yang diutamakan. Yang pertama yaitu kombinasi optimal dari surat-surat berharga. Yang kedua adalah cara bagaimana investor secara individu mengalami keputusan-keputusan investasi, teori portofolio, dan implikasi terhadap keuangan perusahaan. Dan pada awal tahun 1966, perekonomian dunia dilandasi inflasi sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ilmu manajemen keuangan memiliki 4 bidang tugas pokok, yaitu yang pertama, pengendalian arus kas dan arus fisik barang. Yang kedua adalah mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan yang ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor-faktor perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat adalah manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas, tetapi juga mengontrol pusat-pusat laba yang ada di seluruh operasi perusahaan. Mulai tahun 1970-an sampai awal abad ke-21 ini, ilmu manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an, namun baru nampak nyata tahun 1970-an. Sekitar tahun 1950, seorang ahli ekonomi bernama Joel Dian dalam bukunya
capital budgeting, mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan dari bidang operasional seperti manajemen modal kerja, manajemen sumber dana, dan anggaran belanja ke arah konsep teori biaya modal. Kebijakan struktur modal, kebijakan investasi, dan penilaian perusahaan. Konsepsi teori ini harus dikembangkan dan menjadi fokus literatur pada dekade tahun 60-an. Perkembangan ilmu manajemen keuangan ini terus berlanjut dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger, dan akuisisi. Secara keseluruhan, ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi teoritis perusahaan dalam lingkungan yang dinamis dan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Ilmu manajemen keuangan ini terus berkembang menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengambilan keputusan oleh hampir semua perusahaan. Itulah sedikit dari sejarah perkembangan manajemen keuangan. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang keputusan dalam manajemen keuangan. Salah satu tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan yang dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Terdapat 3 keputusan manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Dan yang ketiga adalah kebijakan dividen. Yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan manajer harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menguntungkan di masa yang akan datang. Adapun keuntungan dari investasinya belum dapat dipastikan. Investasi ini juga mengandung resiko-resiko dan ketidakpastian akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Dalam hal keputusan investasi, terdapat beberapa metode penilaian investasi, yaitu metode average rate of return, net present value atau disingkat NPV, dan internal rate of return atau disingkat IRR, dan profitability index atau PI. Dan yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan sering disebut juga sebagai kebijakan kapital, struktur atau modal. Maksud saya adalah struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk memperoleh dana yang ekonomis yang akan dibelanjakan untuk usaha-usaha perusahaan dan investasinya. Dalam memperoleh sumber dana, tentu saja manajer keuangan juga dituntut untuk menganalisis dan mengkombinasikan dari sumber-sumber dana yang ekonomis tersebut. Adapun sumber dana tersebut dapat diperoleh dari internal perusahaan atau dari laba ditahan, sedangkan dana dari eksternal dapat diperoleh dari menerbitkan saham baru, menerbitkan atau menjual obligasi, dan memperoleh pinjaman dari bank. Dan yang ketiga adalah kebijakan dividen.
merupakan kebijakan yang untuk membagikan sebagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen juga menentukan porsi laba yang akan dibagikan dan juga porsi laba yang akan disimpan sebagai laba ditahan. Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Nah, di sini ada beberapa keputusan beberapa keputusan manajemen keuangan dilihat dari sisi manajer. Yang pertama adalah menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan. Pada berbagai bentuk investasi jangka pendek misalnya dalam kas persediaan, piutang dan surat berharga, maupun investasi jangka panjang dalam bentuk gedung, peralatan produksi, tanah, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Keputusan investasi ini akan tercermin pada sisi aktiva dan dalam neraca perusahaan. Manajer keuangan bertanggung jawab menentukan pertimbangan yang optimal setiap jenis aset perusahaan. Kedua, manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Keputusan pembelanjaan ini menjawab berbagai macam pertanyaan penting seperti bagaimana pembelanjaan kegiatan perusahaan yang optimal, bagaimana memperoleh kebutuhan dana untuk investasi yang efisien, bagaimana komposisi sumber dana optimal yang harus dipertahankan, apakah perusahaan sebaiknya menggunakan modal asing atau modal sendiri. Pemahaman transaksi internasional menjadi sangat penting. Perusahaan dapat mengurangi ketergantungan dana dari perbankan melalui penemuan baru instrumen pasar uang dan modal. Dan fungsi yang ketiga adalah seorang manajer keuangan adalah kebijakan dividen. Apabila seorang manajer keuangan memutuskan untuk membagikan laba yang diperoleh dalam bentuk dividen, maka ketergantungan terhadap sumber dana eksternal semakin besar. Sebaliknya, apabila manajer keuangan memandang bahwa perusahaan telah memiliki financial leverage yang tidak menguntungkan, maka sebaiknya laba yang diperoleh ditahan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Perusahaan yang berada dalam tahap pertumbuhan cenderung untuk menahan labanya karena memerlukan sumber dana intern untuk pembelanjaan investasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan manajemen keuangan dan keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Tujuan manajemen dan fungsi manajemen dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Yang pertama, tujuan manajemen keuangan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Di sini ada 9 tujuannya. Yang pertama, menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuk uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan ataupun organisasi tersebut. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain-lain. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan yang kedua yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan
bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan ataupun organisasi. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam jangka yang panjang. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan ataupun manajemen keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan maupun organisasi tersebut. Yang berikutnya, mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat dilakukan manajer keuangan ataupun manajemen keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang berikutnya, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan maupun manajemen keuangan memegang peran penting dalam berjalannya sebuah perusahaan atau organisasi. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bisa bangkrut maupun kolaps. Berikutnya, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan maupun manajemen keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisir sedemikian rupa. Itu adalah beberapa tujuan manajemen keuangan. Kemudian, fungsi manajemen keuangan tersebut dalam suatu perusahaan ataupun organisasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, planning. Planning yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba perusahaan, dan merencanakan arus kas. Kemudian budgeting. Budgeting juga suatu kegiatan yang mengalokasikan dana untuk sebuah keperluan perusahaan, atau alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Kemudian yang ketiga, controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan ataupun evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan ataupun bersaing. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, auditing. Auditing adalah suatu proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan apakah sesuai kaidah akuntansi maupun dapat menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Kemudian yang terakhir, reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, di mana semua kalangan perusahaan terlibat di dalamnya. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan tersebut, apakah sesuai dengan keadaan yang di lapangan ataupun tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi tujuan manajemen dan fungsi manajemen keuangan dalam suatu perusahaan
ataupun organisasi. Ya, sebagai kesimpulan pada presentasi kami kali ini yaitu sebagai berikut. Manajemen keuangan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada penghasilan maupun laba yang dicapai suatu barang dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Dengan adanya manajemen keuangan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, semua tujuan yang disepakati yang diinginkan akan tercapai dengan langkah yang tepat dan efektif. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk memperoleh sumber modal yang paling murah serta menggunakannya dengan seefektif dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik pula. Mungkin itu kesimpulan untuk presentasi kami kali ini. Cukup sekian presentasi kali ini yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan kami yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing ataupun dosen pengampu yaitu Ibu Siti yang telah berpartisipasi dan semua teman-teman di dalam kelas 02. Semoga presentasi kami ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan kita berharap wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih.